Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nur Islam dengan nomor induk mahasiswa 857780092. Prodi FKIP S1 PGSD in Service di Universitas Terbuka Kota Semarang, UPJJ Salut, Kota Pekalongan. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan yaitu sebuah pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, di sini saya akan mencoba mempraktekkan dan mendokumentasikan yang pertama dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui kacang, biji-biji kacang. Yang kedua melalui perkembangan lalat dari lalat, terus perkawinan, bertelur hingga mengeluarkan pupa atau larva. Yang pertama yang saya praktekkan yaitu berupa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada biji kacang hijau, dan tujuannya yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahannya yaitu biji kacang, botol, kertas atau kapas, terus kertas label secukupnya, dan yang kelima yaitu gunting 1. Nah, di sini saya pakai media tanamnya yaitu kacang ya. Yang kedua kapas, yang ketiga yaitu air. Nah, saya ini adalah yang pertama, yang di kiri saya adalah biji hijau yang saya rendam selama hari atau 1 malam ya. Yang kedua botol, ketiga kapas, dan terakhir adalah air. Caranya yaitu yang pertama kita siapkan dulu wadahnya. Setelah itu kita kasih air sedikit aja dulu. Nah, udah. Setelah itu kita masukkan kapas sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak di bawah. Tata. Kemudian setelah itu kita kasih kacang-kacangannya, kacang hijau. Nah, tinggal tabur-taburkan aja. Nah, kemudian kita tata kacang kita yang di dalam botol, lalu yang terakhir kita tutup lagi pakai kapas lagi di atas. Sambil kita tata, lalu yang terakhir kita kasih lagi air secukupnya, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, jika sudah, kita diamkan sampai beberapa hari. Kita simpan, jangan sampai terkena matahari secara langsung. Nah, ini dari samping. Nah, ini dari atas. Kita tunggu sampai beberapa hari. Berikut ini adalah hasil praktek saya, yaitu dari awal biji kacang hijau melalui media tanam botol aqua, lalu didiamkan dan kita rawat sampai kurang lebih 10 hari, jadilah seperti ini. Jadi fasenya itu dari kacang hijau, dari biji kacang hijau ke dalam media tanam dengan akar panjang 0,0 atau 0 mm dan batangnya 0 mm. Kemudian fase berikutnya di hari 2 sampai kurang lebih 3 hari barulah bijinya mekar, kemudian akarnya tumbuh.
dan masih belum keluar batang. Dan kemudian pada hari ke-6 hingga ke-10 kurang lebih tingginya antara 110 hingga 220 mm. Kemudian untuk panjang akarnya 110 mm. Seperti yang saya telah sampaikan, pada penjelasan ini adalah pada hari ke-1 sampai ke-4 panjang akar 0 sampai kurang lebih 40 mm dengan panjang batang dari 0 sampai 10 hingga 15 mm. Dengan keterangan biji mulai menyerap dan kulit biji mulai mengembang pada hari ke-1. Hari keduanya akar mulai keluar dan belum ada batang. Hari ketiga akar memanjang cepat, batang mulai muncul ke atas atau mulai keluar batangnya. Dan berikutnya batang mulai tegak, daun lembaga mulai terbuka. Dan kemudian pada hari kelima hingga ke-10-nya untuk panjang batang yaitu dari 20 mm hingga 210 mm dengan keterangan sebagai berikut: pertumbuhan cepat, daun mulai menghijau, batang makin kuat, daun mulai berkembang, tanaman mulai stabil, daun melebar, pertumbuhan tinggi signifikan, akar banyak cabang, daun sempurna, dan tanaman muda siap fase pertumbuhan lanjutan. Jadi penjelasan proses pertumbuhan kali ini secara lebih jelasnya yaitu pada hari 1 sampai 2 perkecambahan awal, biji menyerap air, kulit biji pecah, akar pertama keluar. Pada hari ketiga hingga keempat pertumbuhan awal, akar tumbuh lebih cepat ke bawah mencari air, batang mulai muncul ke atas, dan daun mulai terbuka. Kemudian pada hari ke-5 hingga 7 yaitu fase vegetatif cepat, yaitu pertumbuhan sangat cepat, batang memanjang, daun mulai melakukan fotosintesis. Dan pada hari ke-8 hingga 10 fase stabil awal, yaitu akar bercabang kuat, tanaman mulai tegak dan kokoh, kemudian daun berkembang sempurna. Jadi kesimpulannya pada praktek biji kacang hijau ini yaitu akar biasanya tumbuh lebih cepat di awal dibanding batang. Kemudian kedua, pertumbuhan paling cepat terjadi pada hari ke-5 sampai ke-7, itu paling cepat. Cahaya, air, dan suhu sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Dan untuk praktek biji kacang hijau kali ini, kemudian kita akan membahas pertumbuhan lalat. Sekian dari saya untuk praktek dari biji kacang hijau. Sekarang kita akan lanjut pada praktek dan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Pada pengamatan praktek pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat, yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan. Contohnya plastik, botol, atau wadah toples atau sejenisnya, kemudian pisang ambon secukupnya, tape, ketela, pohon secukup, sendok makan 1 buah, kertas saring secukupnya atau sejenisnya, dan yang ketujuh lalat buah kurang lebih antara 10 hingga 20 ekor. Lalu tujuan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat yaitu yang satu, untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago dan mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah atau lalat sejenisnya. Nah, kemudian tiap-tiap fase memiliki hari-hari, yaitu yang pertama, hari pertama fase bertelur. Lalat betina bertelur di tempat kotor atau lembab dan telur sangat kecil seperti butiran beras. Pada hari kedua hingga kelima yaitu fase larva belatung. Telur menetas menjadi larva atau belatung. Kemudian larva tidak punya kaki tetapi sangat aktif bergerak, dan larva makan bahan organik busuk sehingga butuh cepat membesar. Yang ketiga, hari
6 sampai ke 8 yaitu fase pupa atau kepompong. Yaitu fase di ke-6 hingga ke-8 fase pupa kepompong. Yaitu larva berhenti makan. Tubuh mengeras menjadi pupa berwarna coklat dan di dalam pupa terjadi perubahan bentuk tubuh. Dan terakhir pada hari 9 hingga 10 yaitu fase imago atau lalat dewasa. Apa itu fase imago atau lalat dewasa? Yaitu pupa pecah, kemudian muncul lalat muda, dan akhirnya setelah sayap mengering, lalat bisa terbang dan bertelur lagi. Kesimpulannya, yaitu lalat mengalami metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya berubah total dari telur sampai dewasa. Kemudian pertumbuhan ukuran tercepat terjadi pada fase larva, dan pengembangan bentuk paling jelas terjadi saat pupa menjadi lalat dewasa. Sekian dari saya untuk praktek pertumbuhan pada biji kacang hijau dan siklus lalat pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.